Hari pertama kuliah, dua mahasiswa transfer, Gendis dan Jojo, memasuki dunia baru. Tapi mereka tak menyangka warna kulit dan juga kondisi fisik mereka akan menjadi sebuah alasan untuk diperlakukan berbeda. Lihatin tali, kok bisa sih mereka masuk ke tempat kayak gini? Apalagi yang cowok, udah hitam, pincang lagi. Ya makanya biasa kamu sini loh elit, kok bisa ya mereka masuk? Pakai jalur apa ya kok bisa lolos? Setelah bertanya-tanya, Nana dan Lia pun menghampiri Jojo dan Gendis. Kalian anak baru ya? Masuk lewat jalur apa? Kok bisa sih kampus ini terima orang-orang kayak kalian? Iya, kalian kan kayak berbeda gitu dari kebanyakan orang di sini, ngerti nggak sih? Kau lihat deh, mereka keterlaluan banget nggak sih? Nggak pantas deh. Iya, mereka harusnya lebih bijak, nggak boleh ngomong kayak gitu, ya kan? Ayo kita kesana aja. Yuk. Nana, Lia, kalian tuh harusnya nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita semua setara di sini. Bener banget, gak ada tempat-tempat buat kayak rasis kayak gitu, diskriminasi ke teman-teman kayak kita gitu. Apa sih Anda? Yang ingin Jojo lakukan hanyalah melihat lapangan basket, tempat yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Tapi bagi sebagian orang, penampilan luar menutupi segalanya, bahkan hati yang tulus. Weh, kenapa deh gini? Kok wes pincang? Kau emang bisa main? Gue cuma mau ngeliat doang sih, soalnya dulu gue sering main basket. Loh, kau ngelawan dah mbak aku? Kau wani mbak aku? Hah? Kau wani? Lihatin dah, si Jojo, lucu banget. Cocoknya di sirkus bukan di kampus. Ups. Ya, aku post story aja captionnya yang aneh-aneh makin banyak di kampus elit. Ketika satu suara berdiri melawan ketidakadilan, tak semua siap mendengarnya. Tapi perjuangan selalu dimulai dari satu langkah kecil. Kamu kenapa sih kayak gitu? Ke Jojo kasihan tahu dia salah apa? Saya gelap nih juga berani ya? Satu paket kalian kah? Iya, kalian nggak beda jauh sama dia, sama-sama orang kampung, bawa emosi ke sini. Di tengah gelapnya perlakuan tidak adil, masih ada hati yang peduli dan berani bertindak. Kenapa itu? Si Jojo lagi sama Gendis tuh, lagi dibully. Astaga, kita nggak bisa diam. Kita harus laporin sekarang juga ke Satgas PPKS. Yuk, ayo. Bagi Jojo dan Gendis, malam itu bukan hanya tentang video yang tersebar, tapi tentang luka lama yang kembali dibuka. Dan pertanyaan pun muncul di benak mereka. Apa kami pantas ada di dunia ini? Perlawanan bukan selalu dengan teriakan, tapi dengan keberanian untuk bertindak sesuai nilai kemanusiaan. Pak, kami ingin melaporkan adanya kasus intoleransi dan tindakan kekerasan. Ada mahasiswa yang dipukuli, kemudian direkam dan videonya disebarkan, Pak. Benar, Pak. Itu semua menimpa Jojo dan Gendis, Pak. Mereka butuh perlindungan sekarang juga. Terima kasih kalian sudah melakukan hal yang benar. Kami akan tindak lanjuti segera. Keadilan harus ditegakkan. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberi pelajaran bahwa semua manusia memiliki hak yang sama. Setelah melalui bukti investigasi dan berdasarkan video dan saksi, kampus memutuskan Asep drop out dan dikenakan proses hukum sesuai pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan melanggar pasal 28E ayat 1 UUD 1945 terkait hak berpendapat yang merugikan pihak lain secara fisik. Sedangkan Nana dan Lia terkena skorsing akademik 1 semester dan wajib mengikuti konseling PPKS dan dikenakan sanksi administratif karena melanggar UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pak, kami minta maaf ya Pak. Kami tidak sadar kalau dampaknya itu bisa separah ini. Kami benar-benar minta maaf. Menyadari kesalahan adalah langkah awal untuk berubah. Tapi, luka tak selalu mudah disembuhkan. Membutuhkan waktu dan juga membutuhkan penerimaan. Jojo, Gendis, kami benar-benar minta maaf ya. Kami sungguh-sungguh menyesal atas perilaku kita. Kami janji juga kalau kita tidak mengulang lagi. Kalian emang udah nyakitin kami, tapi nggak apa-apa. Kami yakin semua manusia bisa berubah. Dan aku maafin kok, cuman aku harap kedepannya itu nggak terjadi sama orang lain. Semua orang memiliki hak yang sama untuk dihormati tanpa melihat kondisi fisiknya maupun warna kulitnya. Jika kamu melihat tindakan diskriminasi, jangan diam, laporkan. Karena jika kalian diam, sama dengan setuju. Perbedaan bukanlah alasan untuk dibenci, tapi alasan untuk belajar, memahami, dan mencintai sesama manusia.
Gitu dah. Jangan. Kita nggak bisa diam, kita harus laporin ini juga sekarang. Dah, sorry. Lihatin tali. Aku lupa. Bahkan ada. Aduh, kenapa sih susah banget beliau? Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga